صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا، اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri kami ini memiliki jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, yang selalu bersyukur kepadamu, selalu bersabar, kemudian ikhlas dan bertobat kepadamu dan menjalin silaturahim. Ya Allah ya Rabbana, jadikan syahadat kami syahadat yang teguh dalam pendirian kami. Ma fi qalbi ghairullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul fadil amin. Jadikanlah salat kami khusyuk ya Allah, jadikanlah saum kami saum yang diterima, jadikanlah sedekah, zakat dan infak kami الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari Bapak Ibu ucapkan seluruh kita bacaan surat Al-Fatihah kita dengan hembusan nafas sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga hidup kita sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita hidup, kita ingin mendapat petunjuk, ihdinas syiratal mustaqim. Dan ketika kita mendapatkan petunjuk, tentunya kita berharap diberikan contohnya, dan contohnya sudah jelas diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak dan menjalankan kehidupan sesuai dengan yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau menjadi teladan bagi seluruh manusia dan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan bagi kehidupan manusia. Dan ketika beliau memberikan contoh teladan, beliau memberikan pedoman kepada kita semua untuk menjadi manusia yang paling baik, manusia yang paling utama, yaitu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Dan amal yang baik itulah yang menjadikan ukuran kita menjadi bermanfaat atau tidak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Untuk bisa kita penuh manfaat, maka kita harus mengikuti petunjuk Allah. Dan mengikuti petunjuk Allah itulah yang namanya kualitas manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling giat, paling baik belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan manusia yang giat belajar Al-Quran, membaca, kemudian kita mencoba sedikit demi sedikit memahami apa yang sudah kita baca, kemudian kita juga mengamalkan apa yang menjadi isi inti dari
ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan contoh kanjeng Nabi. Sekecil apapun yang sudah kita punya ilmu, amalkan, maka akan memberikan keberkahan. Dan setelahnya diamalkan, jangan lupa kita harus sampai menikmati agar kita bersyukur kepada Allah, karena Allah akan menambahkan nikmat ketika kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita sudah punya ilmunya, segera kita amalkan, dan kalau sudah kita amalkan sampai nikmat, laksanakan, kemudian baru sampaikan kepada orang lain, dakwahkan. Betapa nikmatnya kita memiliki Al-Quran, betapa nikmatnya jadi orang Muslim, betapa nikmatnya mengikuti sunnah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan lupa ketika kita menyampaikan, pasti di dalam kehidupan dunia akan ada dua kelompok induk manusia, yaitu yang beriman, yang kalau dibacakan Al-Quran mereka menyambutnya, buka hatinya, matanya, telinganya, sehingga mereka terbuka untuk berbuat baik, amar ma'ruf, dan terbuka untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah nahi mungkar. Kemudian dia juga akan sesegera mungkin membersihkan kolbuknya, hatinya, kalau seandainya mereka berada dalam keadaan salah, dan tentunya mereka akan selalu rindu mendapatkan kabar gembira, kabar-kabar kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, basyiron yang dibawa Rasulullah SAW, yang dibawa Al-Quran, dan mereka juga akan selalu berhindar dari azab Allah, naziran dari siksa Allah yang dituangkan dalam Al-Quran berupa wanti-wanti peringatan kepada kita semua. Itu semua diberikan contoh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya masing-masing kita memiliki kadar, kemampuan, kompetensi, dan juga memanfaatkan potensi diri sesuai dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan yang lain punya keunikan, punya perbedaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah berikan beban kepada kalian, melainkan Allah sendiri yang akan memberikan bantuan atau memberikan kemampuan atau memberikan petunjuk jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan ketika kita ingin belajar Al-Quran. Baik Bapak Ibu, hari ini hari Ahad kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita masih di surat Al-Baqarah mulai ayatnya 118. Insyaallah kita akan baca surat Al-Baqarah ayat 118 di semampunya kita sampai ayat keberapa yang akan kita baca hari ini, ya paling tidak 7 atau 8 ayat ya. Nanti kita lihat dari sisi waktu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sampai dengan keluar matahari. Ya, kenapa sampai keluar matahari? Maksudnya sebelum keluar matahari jangan selesai gitu ya. Kalau sudah selesai bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa setengah jam, nggak apa-apa. Bisa sampai duhur gitu ya. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai sebelum keluar matahari kita sudah selesai. Kenapa? Ada kepentingan di situ. Karena begitu keluar matahari, kemudian kita menyediakan diri untuk sholat 2 rakaat. Tidak mesti keluar terus sholat, bisa beberapa waktu, bisa juga sampai nanti siang. Namanya sholat duha. Duha awal disebutnya isyraq. Ya, jamnya begitu keluar, kira-kira 15 menit setelahnya keluar matahari. Kemudian berikutnya nanti sholat duhanya bisa pada saat sepenggalahan naik. Nah, pada saat kalau tongkat diberdirikan sama berdirinya dengan tongkatnya. Itulah namanya waktu duha. Jadi Bapak Ibu kalau nanya kapan waktu duha, duha yang pas duhanya adalah ketika kita menancapkan tongkat atau mungkin lidi atau mungkin ini nih bolpen ya, ditancapkan. Nah, batangnya ini sama dengan ini, itu namanya duha. Ya, itulah waktu duha. Nanti kalau sore, kalau batang ini sama dengan berdirinya, itu namanya waktu asyar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya jam, tidak tahu ini jam berapa, ini asyar atau belum, tangtungkan. Nah, berdirikan. Kalau dibeginikan sama kalangkang, nah itu berarti waktu asyar. Waktu duhur kapan? Waktu duhur pasti ayah kalangkangan. Itu namanya duhur. Lempeng. Nah, gitu.
Waktu maghrib kapan? Pas tuh kalangkang geus teu katingali. Subuh oge sarua teu katempo. Tapi geus aya barang na katingali gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu urusan sholat 5 waktu dan nah, berikutnya adalah kita akan baca dan alhamdulillah di Saung Tafsir Al-Qur'an Sukamiskin Kota Bandung, sebelah kanan hadir, depan hadir, sebelah kiri absen. Nah, hari ini kita lanjutkan dan alhamdulillah di dunia maya sana sudah hadir orang Bandung ya. Is bersama keluarga. Kemudian ada juga hadir orang Cirebon ya. Bu Hilda bersama keluarga. Nah, baik, yuk kita sama-sama baca surat Al-Baqarah mulai ayat 118. Dimulai dari kalimat wa qalal ladzina la ya'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil. Alhamdulillah, kita dua ayat dulu kita lihat. Mari dari tafsir terjemah Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah 118 dan 119. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami dan datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti itu, ucapan mereka, hati mereka serupa juga. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada kaum yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan meminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Bapak Ibu, di ayat ini jelas bahwa orang-orang yang tidak punya pengetahuan atau tidak mengetahui, kemarin disebutnya apa Bu?
Sobiin. Ya. Jadi ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sobiin, ada mukmin. Sebelum yang mukmin ini apa namanya ada, atau sebelum Rasulullah SAW membawa keimanan, membawa keislaman, maka yang ada adalah tiga, mukmin, Yahudi, Nasrani, dan Sobiin. Ya, sedangkan di antara Yahudi dan Nasrani ini ada yang beriman, tapi sedikit sekali. Ya, maksudnya mereka ada sisa-sisa keimanan. Maklum sudah lama, Bu. Nabi Isa meninggalnya sudah 600 tahun yang lalu. Ya, kemudian Nabi Ibrahim apalagi dari ribuan tahun yang lalu. Nabi Musa. Tapi mereka itu yang ada di benak mereka kisah-kisah yang sisa-sisa kisah yang sudah ditambah-tambah dan dikurang-kurang oleh para rahib dan para pendeta mereka. Kenapa ditambah dikurang? Karena sesuai kepentingan. Dan itu Allah izinkan, dibiarkan saja terjadi. Tapi untuk Al-Quran, hati-hati jangan sampai kita punya pendapat seperti itu. Untuk Al-Quran, Allah yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jangan sampai kita ada sedikit pun ya dalam benak kita bahwa kalau Taurat, Zabur, Injil bisa diubah-ubah, bisa ditambah-tambah, bisa dikurangi oleh para pendeta, para ahli-ahli kitabnya. Al-Quran juga boleh dong, atau mungkin juga para ulama. Hati-hati itu kalau ada waswis seperti itu dalam benak kita, berarti kita kafir kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menyatakan, Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Al-Quran itu tetap dijaga keutuhannya, tidak akan ada bisa ditambah, tidak akan ada bisa dikurang, pasti sampai dengan kiamat seperti itu. Loh, kok kemarin ada yang harusnya hurufnya ya dibikin jadi huruf nun umpamanya, tapi kan ketahuan. Jadi kalau ada yang berbuat mau menyelewengkan, pasti akan ketahuan. Nah, itulah jaminan Allah. Siapa yang akan mengetahuinya? Allah menyiapkan para hafid-hafid, para hufad-hufad, orang-orang yang hafal Quran. Tuh, mereka dididik, pasti ada yang didikannya. Ya. Terus siapa yang menjamin? Allah yang menjamin. Sampai dengan kiamat pasti akan ada yang hafal Al-Quran. Sama dengan Bapak Ibu kan, hafal kan? Ya. Alhamdulillah. Tahfidz Quran. Ya, alhamdulillah. Trikul. Kulhu, ya, kurang falak ditambah Al-Fatihah. Ya. Nah, kenapa ini perlu dijadikan penegasan pada diri kita? Karena bisa jadi ada orang yang sedang berusaha untuk menyimpangkan, menyelewengkan, menjadikan umat Islam menjadi tidak yakin kepada kitab sucinya. Sudah dijamin Allah seperti itu saja kitab sucinya Al-Quran, ya. Umat Islam tidak tertarik, banyak yang tidak tertarik pada Al-Quran. Ya apalagi umat kafir ya. Umat Islam sendiri banyak yang tidak tertarik kepada Al-Quran. Ngakuna Islam, baca Quran itu bisa. Coba. Terus arek naon nu diandalkeun. Ya. Emang arek megar hirup teh kan pasti paeh. Namun paeh akan diminta pertanggungjawaban berapa ayat Al-Quran yang kamu baca. Berapa ayat Al-Quran yang kamu hafal. Berapa ayat Al-Quran yang kamu pahami. Berapa ayat Al-Quran yang kamu amalkan. Berapa ayat Al-Quran yang kamu nikmati mengamalkannya. Sederhana Bu, Pak, Bapak Ibu nikmat tuh kalau baca Al-Fatihah. Nikmat. Alhamdulillah, geus nikmat. Tapi lamun dibenerkeun ku batur Al-Fatihahnya salah ngambek teh. Eta teh nikmat, berarti nu kitu teh. Nu nikmat mah dicarekan teu mau, ya. Dipuji teu melendung irungna. Eta jelema nikmat. Ya. Sekali lagi, ciri jelema nikmat, Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu bahwa saya itu nikmat atau tidak terhadap sesuatu, katakanlah, nikmatkah saya membaca Al-Quran? Nikmat. Coba lamun aya menerkeun paum punten eta shotna, punten eta sinna. Urang ngambek teh. Lamun ngambek berarti can nikmat.
dan nu nikmat mah pasti lamun aya nu rek menerkeun alhamdulillah cing atuh kudu kumaha kan gitu. Malah mencari. Bu, adalah sebuah kisah seorang yang namanya ingin hafal Quran, dicari begitu nyampe ke gurunya di sini dia nggak puas, pindah ke guru di sini, pindah terus, pindah. Ya, sampai dia mendapatkan kepuasan balik deh kalau guru itu, geningan mana jadi alus ayeuna mah. Balik kana dia gening jadi alus ya. Saya guru ka mana sia? Ding beda jeung bacaan kuring. Lamun anu kitu tinggalkeun guru model gitu. Kan sok aya gitu. Oh, pada dia itu mau ngalakam negaru. Pada dia lagam dasar. Ulah lakam lagam. Urang mah ningali nu sahur Kangjeng Nabi kieu bacana. Teangan, Bu. Ya. Saya kadang kalau ada yang kalau saya sedang baca ada yang punten tanggalnya Kangjeng Nabi begini alhamdulillah. Gitu, Bu ya. Hanya kalau ada yang qari atau ada yang pintar baca deketin. Sugana menang ilmu na pada dek gitu ya. Ya pada dia lamun ka mana wae gitu nya, ieu mah lain pada dia ieu dede sajen gitu nya. Ka mana wae lamun asup ke masjid atau asup ka hiji tempatan atau berangkat ke mana saja cari yang bisa baca Al-Qur'an di situ, maka pasti akan tenang hidup. Di mana yang bisa baca Al-Qur'an? Ya pasti di masjid atau mungkin di gereja. Punya ya. Yo, dengan baca Al-Qur'an di hari Natal dan gerejanya malah ya. Jadi cari ke masjid. Kalau di masjid itu tidak ada, astagfirullahaladzim. Di masjid wae eueuh maca Quran, komo di imah atunya Bu. Kan sok aya di lemah tuh. Abdi mah paum datara macana tarang giring di masjid sok macana di imah, bohong di lemah kitu teh nya. Eta teh ngadaharna Samsul. Samsul 4 begitu Bu. Ya. Ya, di lamun aya anu sok ngomong abdi mah datang ngaosnya di masjid ngaosnya di bumi eta teh bohong. Da kudu nama ditemongkeun bacaan Al-Qur'an mah teu meunang gerenceman sorangan padede bising kita disangkanya macana maca mantra. Al-Qur'an mah dicontohanna kudu tartil dibaca teh. Lamun kuring dibaca kieu batur oge bener gitu. Kita tartil gitu Pak. Aya contoh. Lamun sin, lamun sya, lamun sod, gitu ya. Beda minyang menyong lagi Bu. Nah, dal, beda. Ya, gitu. Cuma sarua we, dal, cami, gitu ya.